Hai, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya yaitu bincang-bincang tentang hidup hemat ataupun juga frugal living. Nah, kali ini kita akan berbicara yaitu suatu hal yang sering kita tidak sadari di rumah yang membuat boros, yang bisa membuat keuangan kita juga semakin membengkak. Yaitu yang pertama, kita yaitu membeli makanan yang terlalu banyak. Jadi teman-teman, kalau memang mempunyai makanan, jangan membeli makanan yang semuanya itu tidak tahan lama. Harus kita membeli juga yang bisa tahan lama, ataupun juga kita bisa masak besoknya dan besoknya. Jangan semuanya seperti kita terlalu banyak memasak nasi. Nasi itu kan cepat basi. Jadi kita juga harus sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, sayur. Sayur juga tidak bisa bertahan lama. Dan tentunya juga ada buah. Buah itu juga tidak terlalu lama. Kita membeli secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak. Nanti kalau tidak dimakan, tentu saja membengkak. Secukupnya saja yang beli. Tetapi untuk sayur dan buah yang segar atau makanan lainnya bisa lebih diawetkan dengan cara dimasukkan dalam kulkas, teman-teman. Ataupun dengan perdagingan kita bisa masukkan ke freezer, bisa untuk dimasak keesokan hari-harinya, demikian. Jadi penting dan perlu juga teman-teman membeli kulkas untuk berumah tangga. Yaitu dia. Yang kedua yaitu listrik ataupun air jangan sampai boros. Kita bisa antisipasi dengan cara kita menargetkan kalau malam lampu yang hidup cuma ini saja. Terus yang kedua, kita menggunakan kipas angin atau AC itu kita jadwalkan jam sekian sampai jam sekian. Jadi teman-teman harus mempunyai jadwal, jangan sampai terlalu los. Nanti juga pembekakan di akhir pembayaran listrik. Selanjutnya, jika teman-teman menemukan keran air bocor ataupun ada remes-remesan, segera perbaiki. Kalau memang belum mempunyai dana, bisa kumpulkan uang dulu, setelah itu bisa untuk memperbaiki hal-hal yang terjadi kebocoran tadi. Di situ teman-teman bisa menghemat air maupun juga listrik. Usahakan semua lampu pakai yang LED. Kalau mempunyai uang lebih, bisa membeli alat elektronik yang sudah mempunyai daya rendah yang irit dengan buat listrik tadi. Itu sebenarnya tidak terlihat, tapi itu banyak untuk konsumsi pengeluaran nantinya, teman-teman. Yang ketiga, teman-teman mempunyai hal-hal yang awet. Maksudnya sebegini, kita membeli suatu contoh lemari. Beli lemari yang benar-benar awet, mungkin bisa dari kaca atau plastik. Itu kan awet. Jangan membeli dari yang kurang awet dengan kualitas yang rendah dengan harga murah. Itu akhirnya tidak awet, berjamur, ataupun dengan patah, dan lain sebagainya. Jadi harus dipikirkan juga. Sebenarnya membeli hal yang murah itu menurut saya fine-fine aja. Kalau memang keuangan kita kuatnya segitu, kita tidak perlu untuk lebih menekan dan akhirnya kita hutang sana sini. Nah, di hutang itu nanti kita akan rugi sendiri, bahkan akan menyakitkan diri sendiri. Beli yang murah enggak apa-apa. Sesuatu hal yang murah belum tentu juga jelek-jelek banget. Semua yang murah itu yang penting perawatan. Kalau kita merawatnya dengan baik, tentu saja keawetannya lebih panjang daripada yang tidak dirawat sama sekali. Terus yang kedua, perawatan rumah yang efektif. Maksudnya begini, kita tidak terlalu banyak pemburusan ya teman-teman. Mungkin teman-teman catnya yang bagus, itu juga akan menambah jangka panjang masa pakainya. Yang kedua, mungkin tidak harus berganti, ada kebocoran cukup ditambal. Mungkin bisa atap ataupun sela-sela dinding, di situ akan menambah kehematan juga, teman-teman. Mungkin tidak perlu kita setiap hari, 2 hari, 4 hari menggunakan pembersih keramik dengan cukup
dengan deterjen kita gosok, yang penting tidak licin dan tidak ada lumut maupun jamur, itu juga sudah mengurangi pengeluaran. Dan seterusnya ini yaitu tentang kita membeli sesuatu hal yang tidak usah terlalu dibeli semuanya kalau itu memang benar-benar tidak perlu. Kalau hanya sekedar perlu enggak apa-apa, tapi kalau tidak perlu banget enggak usah. Terus selanjutnya yaitu yang kelima, telepon dan internet. Teman-teman kalau mempunyai banyak pengguna internet, daripada pakai paket data, mungkin bisa disediakan internet. Internet semakin terjangkau harganya, tapi memang beda server, beda juga untuk kecepatannya. Tapi kalau dengan menggunakan internet, kita tuh lebih mudah. Suatu misal seperti saya ini menggunakan internet paket 100.000, jadi bukan langsung nih internet penyedia itu, tapi ada server lain yang mengeluarkan dengan harga cukup lumayan, itu 100.000. Kalau untuk scrolling sosmed maupun upload video tidak terlalu panjang itu sudah cukup. Tapi kalau untuk sosmed dan berselancar dengan kecepatan memang kurang dengan harga 100.000 dalam 1 bulan itu. Selanjutnya juga kita menggunakan sesuatu hal itu dirawat. Maksudnya pentingnya untuk perawatan. Perawatan itu bisa semuanya saja. Mungkin sepatu saja kalau dirawat juga awet. Mungkin sepatunya ada sedikit pudar, tidak apa-apa. Kalau mempunyai uang lebih daripada kita beli winter mungkin berapa, 5.000 sampai 20.000 sudah mendapatkan untuk lebih warna atau lebih cerah. Karena sebaik-baiknya manajemen keuangan, kita harus mengeluarkan uang sedikit, lalu bisa bisnis bisa menambah uang yang banyak. Yang banyak penambahannya bukan pengurangannya. Di situ kita sudah harus sadar mulai sekarang bahwa yang namanya keuangan itu, mencari uang itu, kalau memang kita masih sulit untuk mencari, jangan sampai kita menghambur-hamburkan atau mengeluarkan. Kalau kita sudah mempunyai uang banyak, kita juga bisa harus mengontrol di mana waktunya kita mengeluarkan uang ataupun tidak mengeluarkan uang. Demikian tadi tips dari saya, kehidupan sehari-hari yang mungkin harus kita perhatikan. Sampai jumpa di video selanjutnya, tonton terus.